Baik, terima kasih. Nanti saya mau sharing apa ini? Mau sharing apa? Layar PowerPoint, boleh ya? Ah, silakan. Sudah di add. nanti saya akan belum. Saya ingin menyapa lagi Ibu Bapak, saudari-saudara yang hadir di ruang Zoom kita pada malam hari ini. Sepertinya ada 127.000 ya Wah, yang hadir bersama para malaikat kudus dan pelindung. bersama para malaikat dan orang kudus di surga. Baik, tema kita malam ini apa lagi? Tadi Bu Anita, Apa ya tadi? pengalaman, pengalaman Pengalaman iman iman. yang tertambat pada Allah. Oke, baik. Jadi nanti kenapa saya memilih tema itu nanti saya akan coba bagikan dalam sharing saya. Jadi ini bukan mata kuliah, ini juga bukan ceramah, tetapi murni pengalaman pribadi saya. Ya, saya tahu Ibu Bapak semua sudah pada capek. Saya juga lumayan capek di sini di Jepang udah jam 10 malam. Oke, kita akan berbicara tentang pengalaman iman. Nah, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah Ibu Bapak merasa hidup ini seperti perahu di tengah laut, ya? Kadang lautnya tenang, tapi tiba-tiba kadang ombaknya besar, tidak terkendali. Nah, ombak itu apa? Misalnya, mungkin kita bisa melihat itu sebagai masalah keluarga, misalnya, ya, atau ada keluarga kita, orang yang kita sayangi, yang tiba-tiba jatuh sakit, atau bahkan kematian anggota keluarga kita, atau kesepian yang kadang melanda kita, atau kita merasa kadang-kadang hidup doa kita seperti kering. Kalau ibu bapak pernah merasakan pengalaman seperti itu, ini bukan tanda iman lemah menurut saya, tetapi ini tanda bahwa kita manusia sedang berjuang. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu hal yang sederhana namun bagi saya pribadi sangat mendalam, karena ini adalah iman yang tertambat pada Allah. Saya sebenarnya waktu diminta memberikan tema, saya iman yang tertambat ini adalah jangkar sebenarnya. Tapi kalau saya mengatakan iman jangkar, pengalaman jangkar, sepertinya ini kurang 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 lazim ya di telinga kita sebagai seorang orang Indonesia ya, pengalaman jangkar. Tetapi eh, menurut satu dosen saya dulu waktu masih belajar teologi di Filipina, dia mengatakan ada pengalaman jangkar dalam hidup setiap orang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengalaman jangkar ini? Nah, ini saya akan coba jelaskan eh, secara sederhana ya. Jadi jangkar ternyata ibu bapak saudari-saudaraku terkasih pada zaman penganiayaan orang-orang Kristen di abad ke mungkin abad ketiga atau abad keempat itu menjadi simbol Kristen. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jangkar dari kapal itu adalah simbol Kristen yang tertua yang digunakan oleh umat Katolik perdana pada zaman penganiayaan Kekaisaran Romawi dari awal pertama sampai abad keempat. Jadi simbol ini digunakan sebagai simbol rahasia untuk mengekspresikan bahwa iman Kristen itu atau orang yang berada di dalam keluarga ini adalah Kristen gitu karena uh, ini perlu simbol rahasia ini perlu supaya mereka tidak menarik perhatian otoritas Romawi yang melarang perkembangan atau pertumbuhan agama Kristen ketika itu, ya kan? Jadi sebenarnya kalau ibu bapak tahu dengan bentuk kita semua tahu kan bentuk jangkar itu di atasnya itu ada kayak salib kan? Salib begini baru ada menjangkar begini, ya kan? Nah, ini simbol penyamaran waktu itu. Eh, ini memang menyerupai salib, tetapi diberikan makna yang dalam juga oleh masyarakat ketika itu, bahwa
Tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan ketika ada badai yang terjadi, jangkar ini tetap menjaga supaya kapal iman kita tidak hanyut dan tidak tenggelam. Nah, eh, ini saya akan share, tapi saya gimana ya? Kok nggak bisa? Oh, ini bisa. Alhamdulillah. Nah, ini bisa lihat layar saya? Ya, bisa ya. Jadi, Bisa. saya ingin memperkenalkan satu santa yang mungkin agak jarang dikenal, tetapi dia adalah Santa Filomena. Nah, Santa Filomena ini adalah santa yang hidup di abad-abad ketiga, kalau nggak empat, kalau saya tidak salah. Nah, dia ini selalu digambarkan sebagai santa yang memegang jangkar, ya. Apa maksudnya? Ketika itu dia ingin dibunuh. Jadi lihat ini yang digambar di tengah ini. Jadi karena dia mempertahankan kesucian dan kemurniannya, dia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dan di lehernya itu diikatkan jangkar untuk dibuang ke sungai. Tetapi mujizat terjadi, dia tidak mati. Bahkan jangkar itu putus. Kemudian lagi, ini ada kita lihat di gambar ketiga ini ada panah ya, kelihatan ya, busur panah. Kemudian ada alat untuk menyesah, untuk menyiksa. Eh, Ketika dia ditaruh di halaman, kemudian diserbu dengan panah, dibunuh dengan busur panahnya itu berubah menjadi bunga. Bunga lili kalau nggak salah ini ya. Heeh. Tapi ini oke lah. Ini adalah simbol bahwa eh, seberapa besar pun tantangan badai yang dihadapi oleh eh, seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, iman yang eh, tertambat pada Kristus itu membawa keselamatan kepada orang, kepada kita. Nah, ini cuma sekedar gambaran tentang pengalaman jangkar itu, ya. Nah, saya ingin kembali ke tadi pengalaman yang tertambat itu, pengalaman iman yang tertambat di dalam Allah. Nah, Santa Filomena ini yang mengalami penderitaan besar, tetapi imannya tertambat kuat pada Allah. Dan dalam tradisi gereja kita pun, jangkar itu sebenarnya menjadi simbol harapan. Dan di kitab suci, di Ibrani bab 6 ayat 19 itu, dikatakan bahwa harapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi, apa yang ingin saya katakan, Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, biar kita tidak jatuh tertidur, eh, kita perlu untuk memiliki pengalaman jangkar dalam hidup kita sehari-hari. Eh, Setiap orang tentu punya pengalaman jangkar itu. Nanti itu akan saya bagikan ya di dalam sharing ini juga. Baik, eh, saudari, ibu, bapak, saudari-saudaraku terkasih, kadang kita jujur aja ya, kita jujur aja. Saya juga seperti itu. Kadang kita hanya datang, kita seringkali datang kepada Tuhan hanya pada saat kita membutuhkan sesuatu. Misalnya saat kita sakit, ya kan? Saat ada masalah, atau saat kita sedang berusaha untuk menemukan jalan keluar. Iya nggak sih? Ya, kadang doa kita itu terlalu banyak dengan permintaan. Kita mohon, Tuhan tolong, Tuhan berikan saya ini, Tuhan berikan saya itu. Padahal Tuhan sendiri rindu menjadi tempat tinggal kita, bukan hanya tempat singgah darurat kita. Dan iman yang tertambat berarti Tuhan dalam keadaan apapun saya tetap di sini. Saya ingin mengajak kita semua, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, coba kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Pernah enggak sih eh, kita merasa hidup kita terasa berat? Itu pernah ya.
saat kesehatan keluarga atau masa depan keluarga kita terasa tidak pasti, atau saat doa tidak banyak kata-kata tetapi air mata yang lebih banyak. Saya rasa dan saya yakin masing-masing dari kita pernah memiliki pengalaman seperti itu. Em, saya ingin membagikan pengalaman saya sendiri ketika saya masih berusia mungkin 16 tahun atau 17 tahun. Waktu itu saya masih berada di seminari menengah. Waktu itu ada perlombaan karya tulis antar seminari seluruh Indonesia, dan waktu itu saya mewakili seminari saya di Makassar. Dan di hari H di mana saya harus mengumpulkan berkas karya tulis saya itu, saya ngeprint itu di kamar Romo. Tapi jadi saya menggunakan jam studi. Jam studi itu berarti kita bebas menggunakan jam itu untuk apa saja. Kemudian saat jam studi habis, saya masih sementara ngeprint bahan karya tulis itu. Eh, saya bilang, ini sudah lonceng pergantian pergantian pelajaran, akan masuk pelajaran berikut. So, kalau saya tidak salah ingat itu pelajaran bahasa Jerman untuk berikutnya. Saya bilang, oh tanggung, ini sudah sementara ngeprint kok. Jadi saya tidak kembali ke kelas, tapi saya lanjutkan print saya. Tapi tiba-tiba teman saya dari kelas itu datang. Eh, Katanya dia bilang, aduh Galuh, kamu dicariin sama guru gitu, guru bahasa Jerman karena kamu tidak ada di kelas gitu. Dan ya singkat cerita saya akhirnya di diusir dari kelas dan dianggap bahwa saya ini pembangkang, dan saya diminta untuk meninggalkan seminari. Saya shock. Eh, saya saya tidak pernah terlambat, tidak pernah juga bukan orang yang suka melanggar aturan, tapi dosen guru saya mengatakan saya tidak boleh lagi masuk ke dalam kelas, dan saya diminta menghadap ke wali kelas, dan wali kelas saya meminta mengatakan begini, kamu tidak cocok lagi dengan kehidupan di seminari, silakan menghadap ke rektor. Kalau rektor ingin mempertahankan kamu, saya mengundurkan diri sebagai wali kelas. Wah, bayangkan saja, saya masih berusia 16 tahun, 17 tahun kalau nggak salah ketika itu. Dan wali kelas saya adalah Romo, imam tertua di keuskupan ketika itu. Dan dia mengatakan itu kepada saya. eh saya cukup terpukul ketika itu. Tetapi saya mencoba untuk bertahan. 3 hari belum ada keputusan ketika itu, dan hari ketiga saya sudah sangat lemah secara emosional. Saya sudah sangat capek secara spiritual karena tidak ada kepastian. Saya menunggu hasil, tetapi tidak ada hasil. Akhirnya pada saat itu, Ibu Bapak Saudara-saudaraku terkasih, saya waktu itu sore jam belajar pribadi, saya nggak kuat lagi, saya nggak konsen belajar, dan saya bilang saya mau pergi ke kapel. Dan saya ke kapel seminari di bawah di bawah tabernakel itu, saya hanya duduk menangis. Saya menangis seperti, gimana ya, menumpahkan rasa sakit hati saya, kekecewaan saya, kemarahan saya juga. Saya menangis sesenggukan itu. Bukan bukan menangis yang hanya berlinang air mata, menangis yang gimana ya? Begitu, memang sangat sakit bagi saya ketika itu. Em, nggak ada kata-kata lagi yang bisa saya ungkapkan. Pernah Ibu Anita merasakan seperti itu? Atau di layar saya hanya bisa melihat Ibu Anita, Pak Clemens, Ibu Farini, ya, eh, Ibu Lucia Melan, Magdalena Lim, Eliwata Ramali, ya, yang kameranya on. Pernah Ibu Bapak merasakan pengalaman seperti itu? Menangis yang kata-kata itu udah nggak bisa keluar lagi.
ya, berdoa yang eh, nggak bisa, mau berdoa mengeluarkan kata-kata pun nggak bisa. Jadi sepertinya emang eh, ini gimana ya? Itu saya bukan orang yang cengeng, tapi saya masih ingat ketika itu saya merasa betul-betul salah satu titik terendah dalam kehidupan saya. Saya betul-betul berusaha untuk menghidupi peraturan di seminari dengan disiplin, tetapi itu yang saya dapatkan. Jadi saya nggak bisa mengerti keadaan itu. Nah, eh, tahu nggak sih Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih, mungkin sekitar setengah jam atau 45 menit saya berada di bawah tabernakel itu. Nggak ada siapa-siapa orang, nggak ada orang lain, orang lain di tempat itu selain saya di kapel itu, karena waktu itu jam jam studi sore. Jadi semua orang seharusnya diwajibkan berada di ruang kelas. Di saat yang sama, di saat air mata saya sudah kering, saya merasakan kekuatan yang bukan dari diri saya. Saya merasakan ada, oke, saya mungkin tidak bisa mengatakan ini kepercayaan diri, bukan, tetapi saya merasakan ketenangan yang tidak saya rasakan sebelumnya. Saya merasakan ada ketentraman yang tidak saya rasakan dalam beberapa hari belakangan itu. Ketenangan yang saya yakin itu bukan dari dalam diri saya. Kekuatan yang saya yakin itu bukan karena saya. Tetapi saya yakin bahwa ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saat itu saya sudah pasrah. Saya saya bilang, ya apapun yang ingin Tuhan saya lalui, terjadilah. Come what may. Eh, tetapi di saat yang sama, saya merasakan kekuatan itu secara mistik kalau boleh saya katakan seperti itu mungkin. Dan ini adalah pengalaman jangkar saya, pengalaman jangkar iman saya. Saat itu, setelah itu saya kembali ke ruang kelas dan setelah 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 studi kami ke kapel, kemudian makan malam. Setelah makan malam itu, rektor sudah menunggu di depan ruang kelas. Dan rektor mengatakan kepada saya, Galuh, saya ingin berbicara. Silakan ke ruang rektor. Saya tahu mungkin ini adalah saat di mana saya harus meninggalkan seminari. Dan betul, rektor itu tidak mengatakan itu secara langsung, tetapi dia bilang begini, Galuh kita berdoa dulu ya. Saya bilang, oh ya baik Romo, silakan. Romonya pimpin. Jadi Romonya itu berusaha untuk uh, mungkin ingin mempersiapkan hati saya untuk menerima keadaan ya. Jadi Romonya berdoa, saya hanya melihat ruangan rektor itu. Saya bilang, wah ini terakhir kali saya masuk ke ruangan ini ya. Saya tidak merasa, eh, oke, saya sedih, hati saya masih sakit ketika itu, tetapi saya tidak merasa, eh, tidak tidak merasa seperti orang yang gimana ya, eh, ada ketenangan yang saya rasakan itu, mungkin itu lebih tepatnya ya. Ada ketenangan, ada ketentraman yang saya rasakan dan itu susah untuk saya jelaskan. Dan saya merasa betul-betul tenang, calm ketika itu. Jadi eh, ternyata rektornya mengatakan eh, saya diminta untuk mengundurkan diri. Jadi saya nggak dikeluarkan tapi diminta untuk mengeluarkan diri. Saya bilang oke Romo, saya mengundurkan diri besok setelah misa itu hari Sabtu malam. Saya setelah misa besok saya akan pulang. Eh, Meskipun sebulan setelah itu saya diminta kembali lagi, tapi saya bilang oh ya saya nggak, saya tetap di rumah. Em,
Kenapa pengalaman ini saya katakan sebagai pengalaman jangkar, Ibu Bapak, Saudari-saudaraku terkasih? Pengalaman jangkar itu adalah pengalaman di mana saat kita ketik- ketika kita menemukan badai lagi, kita menemukan masalah, tantangan dalam hidup, dan kita kembali ke pengalaman jangkar itu, kita dikuatkan. Kita diingatkan di mana Tuhan hadir begitu mesranya, begitu intensnya, begitu dekatnya, begitu intimnya dengan kita pada satu momen dalam hidup kita. Dan bagi saya itu sudah cukup untuk terus melangkah. Em, mungkin kalau saya tidak dikeluarkan dari seminari, mungkin saya tidak akan menjadi imam. Mengapa? Bagi ibu bapak yang tahu latar belakang keluarga saya, waktu itu tidak mudah untuk saya pulang ke rumah karena ibu dan bapak saya itu baru saja bercerai ketika itu. Ibu dan adik saya meninggalkan rumah kami, keluarga kami, dan di rumah hanya ada ayah saya, bapak saya. Dan pada saat itu saya masih marah sama ayah saya karena salah satu penyebab alasan kenapa keluarga kami rusak, hancur, dan berantakan itu karena eh, kesalahan ayah saya. Saya tidak perlu mengatakan apa kesalahan ayah saya, tapi saya sudah berdamai dengan ayah saya sendiri. Saya butuh 7 tahun untuk bisa mulai memaafkan ayah saya sendiri. Kalau sekarang saya sudah bisa ngobrol, menghabiskan waktu berjam-jam dengan ayah saya. Um, saya bersyukur dengan pengalaman itu. Dan saya bersyukur bahkan saya dikeluarkan dari seminari. Karena kalau tidak, saya tidak akan memiliki waktu untuk berdamai dengan ayah saya sendiri. Dan sebulan setelah saya dikeluarkan dari seminari, saya memiliki waktu yang sangat intens dengan opa saya, karena ketika itu dia sekarat, dan saya menemani dia selama sebulan penuh di rumah sakit. Hmm, Dan opa saya itu adalah salah satu pendoa saya yang terbesar, pendukung saya ketika di seminari. Jadi, saya bisa mengatakan ada hal-hal yang indah yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup saya melalui pengalaman yang tidak membahagiakan. Dan ketika saya kembali ke pengalaman jangkar itu, apapun yang saya alami, tantangan apapun yang saya hadapi di kemudian hari, saya selalu kembali ke pengalaman jangkar itu. Saya teringat bahwa di situ Tuhan begitu dekatnya, begitu intensnya, begitu intimnya dengan saya. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat unik bagi saya, tidak dimiliki oleh siapapun. Ini pengalaman yang sangat personal. Saya masih punya 3 lagi pengalaman jangkar ini. Jadi usia saya sekarang 38 tahun, sepertinya di setiap 10 tahun ada pengalaman jangkar dalam kehidupan kita. Nggak tahu, saya hanya bercanda aja. Tapi eh, apa yang ingin saya bagikan malam ini, Ibu Bapak Saudara-saudaraku terkasih, eh, Tuhan itu menurut pengalaman saya tidak bekerja dengan suara keras. Tuhan hadir dalam keheningan. Tuhan hadir dalam kesabaran. Tuhan hadir dalam ketenangan hati yang Dia berikan kepada kita di saat kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Jadi saya mengundang kita semua yang ada di sini untuk menanyakan kepada diri kita sendiri di saat-saat sulit, eh, bagaimana kita menghadapi eh, keadaan-keadaan seperti itu. Apa yang membuat kita bertahan? Dan bagaimana kita mengatasi saat-saat sulit tersebut? Atau mungkin kita bisa recall pengalaman-pengalaman pribadi kita. Apakah ada momen-momen kecil, misalnya doa singkat kita ada saat di saat misa misalnya, atau di dalam
meditasi kita misalnya, atau dalam kunjungan kita kepada Sakramen Maha Kudus misalnya, ada momen-momen intens yang kita rasakan begitu intim dengan Tuhan. Tetapi itu menjadi secara diam-diam dan mungkin dengan cara yang tidak bisa kita mengerti, itu menopang hati kita. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pengalaman iman yang tertambat pada Allah, atau pengalaman jangkar. Karena itu akan menjadi sandaran kita di saat kita menghadapi tantangan, badai, bahkan bahkan kegagalan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, saudari-saudaraku terkasih, saya mau mengundang kita dalam minggu ini, em, sempatkan waktu untuk, kalau bisa di gereja lebih baik, karena saya di empat pengalaman jangkar saya itu empat-empatnya di gereja, tiganya di hadapan Sakramen Maha Kudus. Jadi saya ingin mengundang Ibu Bapak Saudari-saudaraku terkasih dalam minggu ini, kalau bisa dalam minggu ini, di awal yang tahun baru ini ya, masih di awal tahun yang baru ini, tolong sempatkan 1 jam saja di hadapan Sakramen Maha Kudus. Tempatkan 1 jam saja. Kalau nggak bisa 1 jam, 59 menit lah, gitu. Ya, kalau nggak bisa 59 menit, ya 58 menit. Orang mengatakan holy hour, ya kan? 1 jam yang suci. Tolong berikan 1 jam saja di dalam 1 minggu ini di hadapan Sakramen Maha Kudus, dan silakan tanyakan kepada Tuhan, kapan, atau kita bisa mulai dari saat ini, kapan ya Tuhan, pengalaman jangkar, pengalaman imanku, atau pengalaman jangkar yang pernah ada di dalam hidup saya selama ini. Ada pasti, Ibu. Bapak, saudara-saudara terkasih, pasti ada. Dan bagi sebagian besar dari kita, itu tidak hanya satu mungkin. Mungkin ada beberapa. Penting bagi kita untuk menemukan pengalaman jangkar itu. Kenapa? Karena itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi itu bisa menjadi kesaksian kita untuk orang lain. Sama seperti apa yang saya lakukan pada hari ini, pada malam hari ini. Pengalaman kita itu begitu personal, begitu unik, karena tidak ada orang lain yang mengalami hal seperti itu selain kita sendiri. Ini adalah pengalaman yang sangat personal dengan Tuhan. Di saat apapun, ketika kita kembali mengenang pengalaman itu, yakinlah bahwa itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita, itu akan menjadi sumber harapan bagi kita untuk melangkah maju, untuk tetap setia, terlepas dari apapun masalah, tantangan, situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sekali lagi saya ingin menutup ini dengan mengajak Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang ada di sini, ada 126 orang yang ada di sini, ya. Kalau 126 orang hadir di hadapan Sakramen Maha Kudus 1 jam dalam minggu ini, betapa luar biasa senangnya seluruh isi surga. Seperti yang saya katakan tadi, Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, kalau nggak bisa 1 jam, ya 59 menit lah, ya. Tapi usahakan untuk memberikan waktu. Eh, pengalaman saya sendiri, Holy Hour itu bukan saat di mana kita berbicara. Ini adalah saat di mana Tuhan yang berbicara. Dalam doa-doa pribadi kita, kita bisa mengungkapkan banyak hal, tetapi berikanlah satu waktu untuk Tuhan mengungkapkan rencana ilahinya di dalam diri kita. Mungkin kita tidak bisa mengerti semua, tetapi mungkin
ada hint, ada kisi-kisi yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Dan itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita, dan juga di saat yang sama bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah sampai akhir kehidupan kita. Saya percaya itu. Saya 38, 17 berarti 21 tahun yang lalu pengalaman ini terjadi, tetapi masih begitu vivid, begitu kuat di dalam memori saya. 21 tahun yang lalu. Itu pengalaman intens saya yang pertama dengan Tuhan. Saya masih ada 3 lagi yang lain, dan saya kira waktunya tidak cukup untuk berbagi di sini pengalaman 3 itu, yang lain itu. Oke, selamat menemukan pengalaman iman, pengalaman jangkar, ibu bapak saudara-saudara terkasih. Saya yakin ada, dan beberapa bahkan. Dan salah satu cara untuk menemukan itu adalah dengan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan di hadapan sakramen Maha Kudus. Kalau bisa dalam minggu ini pergi ke gereja, sempatkan 1 jam kudus untuk Tuhan, dan lihatlah hasilnya. Amin. Amin. Haleluya.